Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait kasus impor barang ilegal. Ratas diikuti antara lain Wakil Menteri Keuangan dan Dirjen Bea dan Cukai. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Yuliana Wen dan juru kamera Yanwar Rahmansyah di Istana Negara, Jakarta. Ya Yul, bagaimana langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi impor barang ilegal? Ya, Veronica, pasti pemerintah memberikan perhatian khusus terkait mengenai impor ilegal yang telah mengganggu dalam perekonomian dalam negeri dan khususnya juga mengganggu keuangan negara dan juga mempengaruhi daya saing produk yang dihasilkan dalam negeri. Tadi pada ratas, Presiden Joko Widodo memimpin bersama dengan Wapres Yusuf Kalla dan juga sejumlah menteri dan juga hadir diantaranya adalah Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dan juga ada Wakil Menteri Keuangan yang mewakili kehadiran dari Menteri Keuangan yakni Mardiasmo. Adapun tadi pada hasil dari ratas terkait mengenai impor ilegal ini ada sejumlah langkah yang nantinya akan diambil oleh pemerintah, diantaranya adalah dengan menegakkan penegakan hukum yang secara konkret kepada para pelaku impor ilegal dan juga berkoordinasi, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak eksportir dan juga pemerintah akan menguatkan sistem IT sehingga nantinya keluar masuk barang baik dari impor ataupun ekspor ini dapat terekam dan terpantau, terkoordinasi dan juga terintegrasi dengan kedua belah pihak negara dan juga kedua belah pihak sehingga nantinya dari sistem IT yang diperkuat ini bisa terpantau mana produk-produk ilegal yang masuk ke dalam negeri. Veronica. Ya, Yul, lantas akan seperti apa kemudian Dirjen Bea dan Cukai menindaklanjuti sejumlah langkah yang sudah disepakati itu? Ya, Veronica, tentunya tadi Presiden juga telah menunjuk Dirjen Bea Cukai sebagai pemantau di lapangan secara langsung. Tadi Heru Pambudi menyatakan bahwa setelah ratas beliau mengatakan bahwa memang ada sejumlah tindakan misalnya terkait mengenai penegakan hukum atas penyelundupan fisik yang nantinya akan bekerja sama dengan aparat dan juga beberapa kementerian seperti Menteri Perindustrian, kemudian juga dari Kementerian Perdagangan. Dan selain itu dari Dirjen Bea Cukai juga nantinya akan memperkuat penguatan IT dan juga memperkuat X-ray dan peningkatan sumber daya manusia dalam pemantauan di lapangan sehingga nantinya dari pemantauan keluar masuknya dari barang impor ilegal ini dapat terpantau dengan jelas dan juga dari sistem IT yang diperkuat tentunya ini akan menjadi satu monitor dari negara sehingga bisa memantau berapa barang-barang yang masuk ke Indonesia yang termasuk dalam produk ilegal. Berikut pernyataan dari Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi. Untuk pertama melakukan penegakan hukum dengan setegas-tegasnya. Saya kira itu yang nanti akan langsung kita tindak lanjuti, terutama komoditi-komoditi yang mempengaruhi manufaktur. Antara lain, saya bisa sebutkan di sini ada tekstil dan produk tekstil. Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian yang mengalami sedikit penurunan, tentunya peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diminta untuk bisa memberikan dukungan langsung kepada industri dalam negeri dalam bentuk memberikan fair treatment kepada seluruh importir. Ini tentunya nanti akan kita tindak lanjuti dengan dua strategi. Yang pertama adalah penegakan hukum yang dilakukan terkait dengan penyelundupan fisik. Ini nanti kita akan kuatkan bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain, terutama di pantai pesisir timur Sumatera. Kenapa pantai timur Sumatera? Karena memang disitulah titik-titik rawan terjadinya penyelundupan TPT, terutama pakaian bekas. Tentunya dengan keseriusan pemerintah dalam memberantas impor ilegal ini diharapkan nantinya ke depan bahwa dari industri tekstil, kemudian makanan, produk pangan beras ini juga bisa dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri dan pemerintah nantinya juga dari Dirjen Bea Cukai bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Perdagangan. Veronica. Baik, terima kasih atas laporan Anda Yuliana Wen dan juru kamera Yanwar Rahmansyah melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta.